diskon 30%. Haha, setauku, kau nggak pernah memberi diskon pada siapapun. Keluarga Niall akan menerima kebaikan ini. Semua perbelanjaan untuk militer dan diskon 30% ini emang sangat membantu. Oi, subscribe, like, comment, dan share. Scene berpindah ke dalam villa keluarga Orlanda. Terlihatlah Yuli yang sedang berjemur. Ayah Yuli datang dan menasehati Yuli agar tidak terus berjemur. Ayahnya menyuruh Yuli untuk mencoba bekerja di cabang perusahaan Orlanda. Namun, Yuli yang masih marah terhadap ayahnya memilih tidak merespon dan membalikkan badannya. Ayahnya yang tahu Yuli sedang marah dengannya mencoba menjelaskan bahwa ayahnya tidak punya pilihan lain dan tidak punya hak atas kendali perusahaan keluarga Orlanda. Ayahnya bilang bahwa ini hanyalah tindakan sementara untuk menstabilkan saham Orlanda. Setelah stabil, Yuli akan bisa kembali ke perusahaan lagi. Namun, ini kejadian yang kedua kalinya. Yuli yang merasa sudah dipermainkan pun berkata bahwa dia bisa hidup tanpa keluarga Orlanda dan dia tidak akan ikut campur lagi untuk urusan di keluarga Orlanda. Sekretaris Yuli pun datang dan memberi kabar bahwa William sudah siap untuk mengadakan konferensi pers dan mereka sudah bisa berangkat. Ayah Yuli yang mendengarnya pun bingung dan bertanya pada Yuli, apa yang mau dilakukan. Yuli menjelaskan bahwa dia sedang membuat perusahaan kecil dengan William. Setidaknya, itu akan menjadi perusahaanku. Aku nggak akan dipecat tanpa alasan, sindir Yuli ke ayahnya. Dengan nada keras, ayah Yuli pun menanyakan apakah Yuli menyukai William. Namun Yuli tetap diam dan mengajak sekretarisnya untuk segera pergi. Scene pun berpindah ke dalam sebuah gedung tempat diadakannya konferensi pers klinik kecantikan Kahlis. Melihat Yuli berada di konferensi pers klinik kecantikan Kahlis, sebagian wartawan pun heran. Karena setahu mereka, klinik kecantikan Kahlis sudah menghentikan kontrak kerjasama dengan keluarga Orlanda dan menyerahkan pembangunan gedungnya kepada grup Atmojo. Konferensi pers pun dimulai. William pun mengumumkan bahwa dia telah meluncurkan produk baru dan produksinya akan diurus secara pribadi oleh William dan Yuli Inc. Nama pilnya yaitu pil pembesar payudara. Mendengar perkataan William, para reporter pun terkejut dengan nama produk yang terlalu belak-belakang itu. Padahal, sebelumnya Katie sudah memberi masukan untuk namanya. Namun karena William terlalu keras kepala, dia pun gak mau mengubahnya. Yuli pun juga begitu. Terlihat risih karena namanya terlalu kampungan. Salah satu wartawan pun bertanya, kenapa klinik kecantikan Kahlis meluncurkan produk seperti itu? Dengan teknologi kecantikan saat ini, memperbesar payudara termasuk tidak sulit. William membalasnya, membesarkan payudara saat ini hanya bisa dilakukan melalui operasi yang perlu memasukkan implan buatan ke dalam payudara, sedangkan produknya bisa membesarkan payudara secara alami. Para wartawan wanita yang mendengarnya pun merasa lebih memilih untuk tumbuh alami daripada harus memasukkan implan yang pastinya lebih susah dan ribet. Meja pun dihentakkan. William bertanya pada para lelaki untuk memilih memegang yang palsu atau yang alami. Para lelaki pun bersorak untuk memilih yang alami. William pun berpidato tentang produknya yang gak akan mengecewakan para masyarakat. Satu wartawan lelaki pun bertanya pada Yuli tentang bagaimana cara perusahaan membuktikannya. Yuli menjelaskan, cara membuktikannya sama dengan yang sebelumnya, yang sudah dilakukan dengan pil pincang. Perusahaan akan memberikan beberapa slot pengobatan gratis kepada 100 orang cewek. Wartawan wanita bertanya pada Katie, kenapa mereka nggak meluncurkan pil pembesaran payudara di klinik kecantikan Kahlis? Dan kenapa harus membuka perusahaan yang terpisah? Katie pun menjelaskan bahwa semua orang pun tahu kemampuan Yuli dan tidak ada masalah lain jika dia bekerja sama dengan Yuli. Wartawan wanita kembali bertanya pada Yuli, karena itu kerjasama, apakah ada hubungan dengan grup Orlanda? Dengan tegas Yuli menjelaskan bahwa perusahaan William dan Yuli Inc. sepenuhnya independen dan gak ada hubungan apapun dengan grup keluarga Orlanda. Scene berpindah ke keluarga Orlanda. Paman Yuli yang mendengar perkataan itu seketika menjadi geram, karena semua rencananya untuk merebut saham klinik kecantikan Kahlis dari Yuli sudah gagal total, dan sekarang dia harus melihat Yuli sukses di jalannya sendiri, sedangkan ayah Yuli terlihat senang dan meyakini
bahwa perusahaan William dan Yuli Inc. pasti bisa mengimbangi grup Orlanda. Paman Yuli meminta ayah Yuli menyuruh Yuli kembali untuk menanyakan sesuatu padanya. Ayah Yuli berkata bahwa Yuli nggak akan mau untuk kembali ke keluarga Orlanda karena Yuli telah membenci mereka. Dengan tegas Paman Yuli berkata bahwa pil pembesar payudara nggak bisa dilepaskan begitu saja dan mereka harus membuat Yuli kembali. Vivian yang melihat konferensi pers dari rumahnya pun merasa dirinya seperti ditipu lagi oleh William. Begitu juga dengan Alexa. Dia merasa iri karena William menunjukkan seolah-olah Yuli yang terpenting di hidupnya. Alexa memutuskan untuk pergi ke Gemarang karena menurutnya kalau keadaan terus begini keseimbangan beberapa keluarga besar akan hancur. Namun sebelum pergi ke Gemarang, Alexa menyempatkan diri untuk bertemu dengan Jason Adipura. Johnson menertawakan Alexa karena Alexa telah dicampakkan oleh William. Alexa pun berkata, ini nggak ada urusannya dengan Johnson. Johnson yang tahu Alexa menyukai William pun memperingatkan Alexa untuk mengingat identitasnya dan menyuruh orang-orangnya untuk bekerja dengan baik. Dan kali ini, tidak boleh gagal lagi. Alexa yang tahu harus berbuat apapun berdiri dan meninggalkan Johnson Adipura. Johnson yang melihat masih belum ada peluang untuk mendapatkan Alexa pun pergi ke sebuah ruangan untuk melampiaskan kekesalannya kepada dua mainannya yang telah dimodifikasi mirip dengan Alexa. Setelah konferensi pers, kemunculan pil pembesar payudara menggemparkan seluruh dunia. Meskipun belum melihat barang aslinya, sebagian besar orang tidak meragukan efeknya sama sekali. Bagaimanapun juga, pil Pinchay sudah membuktikan kemampuan klinik kecantikan Kahlis. Produknya belum dijual, tapi sudah ada banyak orang yang menantikannya. Tentunya juga ada orang yang takut akan hal ini. Tentunya, yang terus memperhatikan William bukan hanya pengusaha, juga ada para petinggi dari Tiongkok dan berbagai negara di dunia. Pertama, pil Pinchay, sekarang pil pembesar payudara. Mungkin saja ke depannya, William akan membuat obat hebat lagi. Jika benar-benar bisa, dia pasti akan menjadi orang yang sangat berharga di seluruh dunia. Sementara itu, keluarga Orlanda juga ribut karena masalah William dan Yuli Inc. dan pil pembesar payudara. Paman Yuli meminta Yuli mengerti dengan keadaan grup Orlanda yang sudah di posisi kritis. Yuli pun menanyakan apa yang harus dilakukannya. Dengan tegas Paman Yuli meminta Yuli untuk menggabungkan William dan Yuli Inc. ke bisnis keluarga Orlanda. Tentu saja Yuli menolaknya. Perusahaan William dan Yuli Inc. nggak akan pernah berhubungan dengan keluarga Orlanda sedikit pun, ucap Yuli. Yuli juga membuka mulut bahwa pamannya tidak cocok untuk memimpin grup keluarga Orlanda. Seketika pamannya marah dan meminta Yuli untuk tidak menceramahinya. Namun Yuli masih tetap angkat bicara. Dia berkata, kalau Yuli menjadi kepala keluarga, dia bisa memberikan segalanya untuk keluarga, dan gak akan ada niat egois apapun. Yuli juga membanding-bandingkan kelakuan kakeknya yang sangat jauh beda dengan pamannya saat memimpin. Untuk yang kedua kalinya, Paman Yuli meminta Yuli untuk tidak menceramahinya. Yuli yang lelah dengan keadaan itu pun pergi. Paman Yuli memarahi ayah Yuli karena telah membiarkan Yuli pergi begitu saja. Ayah Yuli pun berkata bahwa Yuli nggak akan mendengar perkataannya dan hanya akan berakhir sia-sia. Scene pun berpindah di luar villa Orlanda. Terlihatlah William yang sedang menunggu Yuli. Yuli pun datang. Melihat ekspresi Yuli, William pun menduga bahwa pembicaraannya mereka tidak baik-baik aja. Yuli mengiyakannya. Dengan nada bercanda, William pun menawarkan pundaknya untuk Yuli. Yuli yang tidak tahan dengan kesedihannya pun menyandarkan badannya ke pundak William. Hal itu membuat William bingung harus berbuat apa, karena awalnya William hanya sebatas bercanda. Selama ini Yuli memikul masalahnya sendirian. Semenjak adanya William, Yuli jadi ada sedikit sandaran dan merasakan nyaman. Namun tiba-tiba dia tersadar dengan perkataannya. Di sisi lain, William masih bingung mau berbuat apa. Dengan tekad dan sadar akan kejantanannya, dia pun memberanikan diri untuk memeluk dan mencium Yuli. Namun sialnya, Yuli menghindar. Yuli pun sadar, ketergantungan membuat orang menjadi lemah. Yuli berkata dalam hati, aku nggak boleh bergantung pada siapapun. Yuli pun pergi dan berkata, sore nanti dia akan ke klinik kecantikan Kahlis untuk mendiskusikan masalah promosi dengan Keti. Sedangkan William masih tidak habis pikir, padahal dia sudah susah payah untuk memberanikan diri, namun tidak mendapatkan hasil. Singkat cerita, William pun pulang dan berjumpa dengan Vivian. Melihat pakaian Vivian yang tertutup,
William pun menanyakan hal itu pada Vivian. Vivian pun berkata, "Karena kau suka cewek-cewek feminin, jadi aku mau tampil lebih feminin." William pun bingung dan bertanya, sejak kapan dirinya suka cewek yang feminin? Keti dan Yuli sama-sama tipe cewek feminin. Terus kau baik pada mereka. Sedangkan di depanku, kau sangat pelit. Mengambil banyak keuntungan dariku, tapi nggak memberiku apa-apa. Tadinya aku pikir aku bisa mengalahkan Yuli dengan mengambil ahli proyek pembangunan gedungnya. Tapi kau malah membuka perusahaan dengannya. Dan ternyata pembangunan gedungnya hanya mendapatkan keuntungan kecil. Kau kejam banget, aku cemburu. Itu adalah proyek seharga puluhan miliar rem. Keuntungan kecil apanya? Nggak peduli. Pokoknya itu keuntungan kecil, kau memberikan pil pembesar payudara pada Yuli. Kenapa nggak padaku? Aku jadi seperti lelucon. Aku iri banget. Kau pilih kasih banget. Pilih kasih apanya? Yuli udah berkorban banyak banget untukku. Emangnya pengorbananku untukmu sedikit? Bukan hanya dicium berkali-kali. Bahkan tubuhku udah kuberikan padamu. Kau mau apa lagi? Kau mengatakannya seolah-olah kau udah menjadi cewekku. Tiba-tiba telepon William pun berdering. Dan ternyata, itu adalah Alexa. Pacarku tercinta, aku udah sampai di Gemarang. Pacar macam apa kau? Setelah kembali ke Gemarang, kau nggak peduli padaku. Bahkan nggak pernah menelponku. Apakah kau lupa separah apa lukaku? Dan berapa lama aku menginap di rumah sakit? Luka luarnya sudah sembuh, tapi kau melukai hatiku. Sekarang aku udah sampai di Gemarang dan ada di luar gedung perusahaanmu. Cepat, jemput aku. Apa? Kau datang ke Gemarang? Halo. Aku mendengarnya. Itu Alexa. Bukanan, ini hanya seorang teman. Aku akan memesan taksi untuk menjemputnya. Sampai jumpa. Ada aku. Kenapa kau harus buang-buang uang untuk memesan taksi? Aku udah dengar lokasinya. Dia ada di luar gedung perusahaanmu. Nggak perlu, aku pergi sendiri aja. Akan ku antarkan. Baiklah, terima kasih. Vivian dan Alexa, aku nggak mau mereka bertemu. Mereka berdua sama-sama nggak tahu malu. Kalau mereka berdua bertemu, entah apa yang akan terjadi. Singkat cerita, mereka pun sampai. Terlihatlah Alexa yang sudah menunggu di luar gedung perusahaan. Alexa yang melihat William datang dengan Vivian pun sedikit terkejut. Begitu juga dengan Vivian, yang tahu bahwa dugaannya nggak salah tentang cewek yang dimaksud William. Alexa menyapa Vivian dengan santai sambil berpikir sepertinya keluarga Atmojo sangat dekat dengan William. Vivian pun menyambut Alexa dengan biasa-biasa saja. Hal ini membuat William sedikit terkejut karena dugaannya tentang mereka berdua telah salah. Tanpa rasa sungkan, Alexa mendekati William dan meminta William memeluknya. William terkejut dan berpikir bahwa Alexa sengaja memulai duluan untuk memprovokasi Vivian dan mau membuat keributan besar. Karena Keti dan Yuli nggak ada di situ, dia pun merespon Alexa untuk melihat keributan apa yang akan ditimbulkan oleh mereka berdua. Melihat William merespon perkataannya, Alexa berpikir bahwa Vivian sepertinya nggak sepenting Yuli dan Keti. Ide jahil Alexa untuk memberi pelajaran pada Vivian pun muncul. Terima kasih telah mengantarkan pacarku ke sisiku. Kami masih ada urusan pribadi. Nona Vivian, silahkan pergi. Dia mau memberiku tekanan. Bajingan ini genit banget. Belum lama mengenal Alexa tapi udah menjadi pacarnya. Terus aku dianggap apa? Padahal aku duluan yang mengenalnya. Oh, ternyata Nona Alexa pacar William. William, kenapa kau nggak bilang saat berciuman denganku terakhir kali? Aku jadi hampir mengira dia selingkuhanmu. Berciuman? Maaf, aku salah bicara. Bukan saat terakhir kali berciuman, melainkan salah satu dari ciuman kami. Nona Vivian, kalau begitu, udah berapa kali kau berciuman dengan pacarku? Mana aku tahu, siapa yang mau menghitung hal yang sudah sering kali terjadi? Sesuai dugaanku, emang gawat kalau mereka berdua sudah bertemu. Aku harus mengalihkan topiknya. Oh iya Alexa, kenapa kau mencariku? Jangan bilang kau cuma mau mengunjungiku. Emang ada sesuatu? Ayo, aku mau memberimu sebuah hadiah. Mobil Nona Vivian sepertinya hanya ada 2 tempat duduk. Sayang, ayo kita naik taksi aja. Oke. Aduh, sepertinya mobilku rusak. Aku pusing banget. Aku numpang kalian aja ya. Lagi pula di taksi ada banyak tempat duduk. Nona Alexa seharusnya nggak memperhitungkan uang yang sedikit itu kan? Sayang, bagaimana menurutmu? William, apa kau tega membiarkanku pergi jalan kaki sendirian? Baiklah, ayo kita pergi bersama.